Jumpa lagi di channel Santriwas Serbu Santara, Lasno. Kita sama-sama telah mengetahui, telah keluar hasil tes dengannya Habib Agus Abu Bakar Areal Al-Hasdi. Dengan hasil berhaplol grup G. Tetapi nampak dia masih ngeles. Bahkan dia berani bersumpah, atau mubahalah. Dia belum percaya 100%, bahwa haplol grupnya bukan keturunan Nabi. Di satu sisi kami menghargai, karena 1001 Habib, yang mau tes DNA di Indonesia, dan bersedia diumumkan jujur terhadap publik. Mari kita simak videonya. Diri aja lah ya gini, silakan. Iya. Nah, iya. Oh ini. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak ada gitu kan ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya. Sudah cukup ya. Ya. Oke, Bib. Ya. Bagaimana nih tentang apa pandangan Habib terhadap hasil tes ini? Ya dari kebanyakan dari banyak bacaan yang saya baca itu ya dari berbagai penelitian yang dilakukan ternyata banyak orang yang mengaku Sayyid ini atau ya berasal dari keturunan Nabi ini punya haplogrup yang berbeda-beda. Ya seperti misalnya Yordan itu keturunan dari Raja Yordan keturunan Raja Abdullah itu J misalnya. Ya, J1 ya. Tapi menarik, J itu juga Saudi Arabia juga J. Iya, J Saudi Arabia ya, J. Iya. Bagaimana nih? Ada yang mengatakan bahwa ini Habib ini bukan secara biologis gitu ya, bukan keturunan dari Rasulullah atau keturunan Sayyidina Ali. Bagaimana, Habib? Ya itu kan tergantung sudut pandang dan paradigma Anda pakai. Kalau misalnya Anda sudah mengatakan itu sesuatu yang ya itu kan mesti dibuktikan lagi secara saintifik. Karena seperti Profesor Dr. Ahmad Utomo dari dia kan spesialis genetik. Dia mengatakan tergesa-gesa itu memutuskan seperti itu. Karena banyak data yang menunjukkan bahwa tidak semua yang namanya zuriat Nabi itu J. Karena kita temukan ada Sahabat santri Lasno, tampak dia masih ngeles. Dia mengatakan, ilmu DNA itu masih berkembang. Belum tentu juga saya bukan keturunan Nabi. Menurut Dr. Sugeng Sugiarto, ahli genetika dari Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, tidak mungkin haplogrupnya di keturunan Nabi yang teruji di dunia. Haplogrup keturunan Nabi itu J1, walaupun tidak semua J1 keturunan Nabi, tapi haplogrup keturunan Nabi J. Mari kita simak keterangan Dr. Sugeng terkait hasil tes DNA Habib Agus Al-Habsyi pada video perbincangan KBN Nusantara dengan Dr. Sugeng. Saudaraku yang saya cinta, saya bahkan berikut ini akan saya hubungi Pak Dr. Sugeng dari kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional, pakar DNA kita, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Habib Agus Al-Habsyi itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dengan Pak Dr. Sugeng? Iya, kenapa? Terima kasih Pak Dr. Sugeng. Ini sebelumnya saya kasih informasi dulu, disclaimer nih, telepon kita saya rekam untuk publikasi di KBN Nusantara, Pak Sugeng. Oke, siap. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Sugeng sudah lihat ini belum? Channel YouTube-nya Pada Suka, di mana di situ menghadirkan Habib Agus Al-Habsyi terbaru tentang hasil tes DNA-nya dia yang ternyata G itu. Ya kan udah diduga, terus masalahnya di mana? Ya artinya pertanyaan atau tanggapan yang ingin saya mintakan dari
Pak Dr. Sugeng ini terkait dengan komentarnya Habib Agus Al-Habsyi itu kan. Kalau kita lihat kan, ya satu sisi memang open ya, Habib dalam konteks mau tes DNA open diumumkan. Tapi menurut saya ada komentar yang perlu saya konfirmasikan dengan panjenengan tentang kalau sebagaimana yang kita tahu sebelumnya kan begini Pak Sugeng, bahwa keturunan Nabi Muhammad itu pasti haplogrupnya J1 kan begitu Pak Sugeng ya? Ya. Itu harus diluruskan dikit. Gimana Pak Sugeng? Keturunan Nabi Muhammad, jalur Hasan dan Husain, laki-laki lurus, itu pasti J1. Oke. Tapi tidak semua J1 keturunan Nabi Muhammad. Karena Abu Jahal juga J1, Abu Lahab juga J1, Nabi Harun juga J1, tinggal cabangnya yang mana itu. Iya, oke, siap. Karena sama-sama Bani Hasyim gitu ya. Iya. Nah, oke, kalau tadi saya mencermati tanggapannya Habib Agus Al-Habsyi kan di antaranya dia berpendapat bahwa ini belum selesai. Walaupun saya G kan belum tentu juga bukan keturunan Nabi gitu. Di antaranya yang saya tangkap begitu Pak Sugeng, gimana nih? Karena menurut dia itu masih berkembang katanya ilmu DNA begitu. Ya, untuk Habib Agus bagaimanapun saya sampaikan terima kasih mau terbuka, perkara pendapatnya beda kan sesuai kemampuan masing-masing. Tapi begini loh, untuk Rabito Alawiyah, kalau terbukti keluarganya G, ya dia harus membuktikan bahwa G itu haplogrupnya Imam Ali. Caranya, mereka harus menemukan haplogrup G di keluarga Nabi Harun, haplogrup G di keluarga Sayyid Adnan. Itu yang kakek bersamanya bisa diukur umurnya. Jadi misalnya kalau dengan Nabi Harun kan berarti kakeknya sama-sama Nabi Ibrahim. Maka harus dicari haplogrup G induk antara dua keluarga ini, misalnya G versi Nabi Harun dan G versi Alawiyin yang sama-sama berinduk pada satu cabang haplogrup G yang umurnya kira-kira ya plus minus 5.000-an tahun yang lalu lah itu. Jauh banget ya. Jadi itu kewajiban mereka secara ilmiah begitu. Kalau saya menilai, karena yang mengklaim keturunan Nabi ini nggak cuma J1 saja, ada J1, ada J2, ada R, ada E, terus ada L, ada O, yang di Indonesia juga ada yang kayak gitu, terus ada yang G, Balawi. Nah, kalau kita susun pohon keluarganya, filogeninya, menurut saya yang memenuhi syarat dengan narasi kitab suci, estimasi sejarah, itu cuma J, Z2329, itu cabangnya J1. Tapi bukan berarti semua J1 keturunan Nabi Ibrahim. Ada juga J1 bukan keturunan Nabi Ibrahim juga banyak. Itu. Tapi kalau G itu nggak mungkin ya? Saya rasa nggak mungkin. Kalau Rabito Alawiyah sanggup menyatakan mungkin, kan mereka harus nyari sepupu jauhnya. Misalnya mencari sepupunya yang Kohanim, yang haplogrupnya G, kemudian dihitung jarak genetiknya benar nggak kakek bersamanya kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Oke. Dari yang Sayyid Adnan itu kan kira-kira 600 tahun sebelum Masehi lahirnya. Berarti kan harusnya sekitar 2.600 tahun yang lalu. Apakah Balawi punya sepupu yang kakeknya sama Sayyid Adnan yang umur haplogrupnya juga 2.600-an tahun yang lalu? Seperti itu caranya. Karena tes genetik itu mengukur jarak antara dua sepupu. Seberapa berbeda berapa generasi gitu. Iya. Tadi kan diantaranya juga Habib Agus mengatakan ketika ditanya oleh Mas Yusuf Mares itu bahwa tentang DNA-nya itu dia G yang hasilnya G itu haplogrupnya, dia mengatakan belum tentu juga saya bukan keturunan Nabi lah, kesimpulannya begitu, karena masih harus diuji juga itu. Artinya dia masih belum yakini bahwa haplogrup yang keturunan Nabi Muhammad itu J1 gitu loh.
Nah itu kalau keyakinan lain lah, keyakinan itu kan perkara yang sesuatu nggak bisa dibuktikan. Tapi kalau nasab itu bisa dibuktikan, itu aja jalan keluarnya. Robito Alawi riset menyusun filogeninya keluarga Nabi Ibrahim versi haplogrup G. Jadi harus tahu misalnya Kohanim haplogrup G segini, kemudian keturunan Sayyidana cabang G segini. Kemudian keturunan misalnya keturunan Ja'far bin Abi Thalib, keturunan kakaknya Imam Ali yang G begini. Kemudian kan Balawi kan mengaku Al-Husaini ya, berarti yang Al-Hasani versi G begini. Disusun itu. Itu caranya memastikan bahwa Balawi ini keturunan Imam Husain tanpa menggali kuburnya Imam Husain gitu. Ialah menyusun filogeninya, menyusun pladogramnya. Nah, mereka kan punya ahli genetik seperti Hafi atau Said Sofwan itu, suruh aja nyusun. Selama ini pernah presentasi seperti itu nggak, Pak Dokter? Kalau saya udah bilang G itu nggak mungkin. G itu baru bercabang di 900 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 7000 sampai 1900 sampai 900 tahun yang lalu mereka nggak bercabang. Padahal Nabi Ibrahim saja anaknya berapa? 12 tuh berapa itu? Nabi Ibrahim itu kalau versi J1 itu keturunan dari anak-anaknya cabangnya ada 5. Kalau sampai sekarang di periksa genetiknya yang bertahan sampai sekarang loh, itu ada 5 cabang. Oke. Baik Pak Sugeng. Itu nggak bercabang keluarga Nabi Ishak, Kunan nggak mungkin. Ya. Oke. Karena keturunannya Nabi Ishak itu banyak, Yahudi itu banyak loh. Ya, jadi kalau mencermati tanggapannya Pak Habib Agus Al-Habsyi tadi, itu sepertinya kok masih ada ngeles-ngelesnya gitu. Walaupun dia sudah open mengakui diumumkan hasil tes DNA haplogrupnya G, tapi sepertinya kok masih belum rela untuk melepas dirinya sebagai keturunan Nabi gitu ya. Ya itu terserah beliau lah, kita nggak maksa. Kalau namanya di Bani Alawi itu keturunan Nabi itu keyakinan, ya udah sekian ratus tahun ditipu kakeknya dulu, mau gimana, susah. Ini yang penting nih yang kita yang bukan Balawi. Tapi mungkin khusus Camar bisa minta Al-Irsyad. Di sana ada banyak keluarga Bani Ismail. Minta kesaksian mereka gitu loh. Kan ada satu lagi yang bareng dengan Nabi Bagus itu, yang marganya Zubaidi itu terbukti Bani Ismail. Sama-sama Bani Ismail kan, antara Al-Husaini dengan Al-Zubaidi tadi. Oke. Nah itu waktunya yang gini, waktunya yang dari Al-Irsyad, terutama yang khusus keturunan Nabi Ismail itu harus bicara. Mereka nggak boleh diem aja, ini keluarganya. Baik. Oke. Kalau saya nggak bisa, biasanya kalau ke Nabi Ismail ya nggak tahu ya, mungkin masih ada hubungan, tapi kalau dari garis laki-laki yang kayaknya udah nggak mungkin gitu. Kalau saya lihat masih mungkin garis perempuan yang nggak bisa dibuktikan. Tapi kalau yang dari Al-Irsyad itu paling nggak udah terbukti ada beberapa orang itu keturunan Nabi Ismail. Bani Tamim, Bani Zubaidi, Baswedan itu keturunan Nabi Ismail itu. Oke, siap. Masih mending lah ya. Satu garis. Keturunan Nabi, tapi DNA-nya malah menyatakan mereka keturunan Nabi Ismail, mau gimana lagi? Oke. Terakhir Pak Dokter, mungkin ada pesan untuk seluruh para habaib yang mau tes DNA, apapun hasilnya nanti. Ya kalau mau dan mengumumkan terbuka, saya sampaikan terima kasih lah, walaupun mengubah keyakinan itu sulit. Apalagi kebanyakan dari mereka kan nggak belajar ilmu biologi. Harusnya yang dites dulu itu yang belajarnya ilmu biologi, kayak Said Sofwan, Zain Hafi itu dites dulu. Karena saya yakin mereka ini yang dites
kalau berani ingkar terhadap ilmunya ya sendiri betul. Tapi kalau Habib Agus nggak belajar biologi mau diapakan? Ya, maaf Om. Paham. Jadi komentarnya biar sejalan dengan ilmunya lah ya. Iya. Oke, Pak Sugeng. Yang itu juga yang ilmunya di biologi juga nggak berani ngambil tes terus mengumumkan. Yang berani kan baru 2 orang. Siapa itu? Hadi itu, Margal Hadi, kan udah saya umumkan di website di channel saya. Sorry nggak nyimak. Iya, oke lah Pak Sugeng. Terima kasih sekali atas komentarnya. Saya kira ini semakin memperjelas persoalan tentang ilmu genetika. Terima kasih Pak Sugeng. Mas Suri. Yo. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.